Halo semua, perkenalkan kami dokter muda stase dermatologi dan venerologi Fakultas Kedokteran UNS dan RSUD Dr. Muardi Surakarta. Kali ini kami akan sedikit berbagi mengenai topik berjudul MSM atau Men Who Have Sex with Men. Pada tahun 2024, terdapat tren kenaikan kasus HIV di Indonesia, yang setiap bulannya ditemukan sekitar 4.000 kasus baru. Tahukah kalian, tidak hanya HIV atau AIDS loh yang dapat menyerang kaum LGBT, tapi ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual. Contohnya seperti sifilis atau raja singa, hepatitis, gonore, dan kondiloma. Lalu apa itu MSM? MSM merupakan kependekan dari Men Who Have Sex with Men, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan LSL, atau lelaki seks dengan lelaki. MSM merupakan istilah epidemiologi kesehatan yang digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lain, terlepas dari orientasi seksual sebagai homoseksual atau identitas seksual sebagai seorang gay. Seberapa besar sih fenomena MSM? Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, terdapat lebih dari 1 juta gay baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari 66.000 orang atau sekitar 5% dari jumlah gay ditemukan mengidap HIV. Nah, dari hasil survei, sebanyak 356 orang homoseksual, 40% diantaranya beresiko terhadap penyakit menular seksual. Di negara Asia Pasifik dilaporkan bahwa prevalensi HIV ditemukan paling banyak pada gay. Kira-kira resiko apa aja ya yang menyertai MSM? Yang pertama, HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menginfeksi sel darah putih, sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. HIV lebih sering terjadi pada MSM. Kok bisa sih? Hal ini disebabkan karena rektum hanya terdiri dari satu lapis sel epitel, sedangkan vagina memiliki beberapa lapis sel epitel. Hal ini yang menyebabkan virus lebih mudah masuk. Nah, penularan HIV dapat melalui 3 jalur. Yang terpenting harus melibatkan cairan tubuh. Yang kedua yaitu sifilis atau yang biasa kita sebut penyakit raja singa, merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis sendiri memiliki 4 stadium, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan juga tersier. Pada tahun 2021 terdapat adanya 176.713 kasus sifilis, dan LGBT sendiri merupakan kelompok yang berisiko tinggi mengalami IMS akibat gaya hidup seksual mereka yang berbeda, yaitu misalnya dengan seks anal, seks oral, dan juga variasinya. Yang ketiga, kutil kelamin. Kutil kelamin adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Human Papillomavirus atau HPV. Gejala dari penyakit ini adanya benjolan di daerah genital atau anus dan sekitarnya yang tidak nyeri dan bentuknya menyerupai dari kembang kol. Pada MSM, benjolan biasanya ditemukan di anus dan sekitarnya. Infeksi HPV banyak didapatkan pada MSM, dan suatu studi menunjukkan bahwa DNA HPV ditemukan di saluran anus pada 50% MSM tanpa HIV, dan 26% diantaranya merupakan tipe yang high risk. Jika berbicara mengenai resiko sosial dari MSM ini kerap mendapat stigma buruk dari masyarakat karena orientasi dan identitas sosial mereka yang menyimpang. Mengapa MSM lebih beresiko? Berikut ini merupakan faktor-faktor yang diduga berperan terhadap tingginya penularan infeksi menular seksual pada kalangan MSM. Beberapa faktor diantaranya meliputi anal seks, seks tidak menggunakan kondom, seks dengan multi-partner, seks dengan riwayat IMS yang tidak diketahui, oral seks, hingga berbagi alat seks tanpa melakukan disinfeksi. Aktivitas anal seks memiliki kaitan yang erat dengan kalangan MSM. Hubungan seksual anal kerap dikaitkan dengan risiko penularan infeksi menular seksual yang lebih tinggi.
Hal ini diakibatkan oleh mukosa rektal yang memiliki kerentanan untuk mengalami robekan, sehingga mempermudah patogen untuk masuk ke dalam aliran darah. Melalui suatu studi Sexually Transmitted Diseases oleh CDC pada tahun 2022, dikonfirmasi bahwa resiko penularan HIV melalui hubungan seksual per anal memiliki kerentanan 18 kali lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan seksual per vaginal. Perilaku seks beresiko juga merupakan salah satu faktor terbesar dari tingginya kasus penularan infeksi menular seksual pada kalangan MSM. Sekitar 25% MSM diketahui memiliki lebih dari 10 pasangan seksual dalam kurun waktu setahun terakhir, dengan 45% diantaranya melaporkan penggunaan kondom yang tidak konsisten. Prevalensi HIV pada MSM diketahui 16 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Prevalensi yang lebih tinggi ini meningkatkan kemungkinan seorang MSM bertemu dengan pasangan yang telah terinfeksi, sehingga risiko penularan akan meningkat. Hambatan dalam mengakses layanan kesehatan akibat adanya stigma maupun diskriminasi pada masyarakat dapat menghambat tingkat pengujian dan pengobatan IMS pada kelompok MSM. Penelitian yang diterbitkan oleh Health Service Research pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% individu MSM yang secara rutin melakukan pemeriksaan diri untuk PMS. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan individu heteroseksual yang angka pemeriksaan diri untuk IMS-nya mencapai 75%. Bagaimana cara kita mencegah infeksi menular seksual? Yang pertama, lakukan hubungan seksual yang aman, seperti tidak bergonta-ganti pasangan, menggunakan pengaman seperti kondom, dan tidak melakukan hubungan dengan sesama jenis, serta tidak melakukan aktivitas seksual orogenital, oroanal, atau genital anal. Nah, jika Anda memiliki risiko tinggi dan menemukan gejala yang mengarah ke penyakit infeksi menular seksual, segera lapor kepada petugas kesehatan. Sedangkan pada komunitas LSL, dapat juga diberikan penyuluhan kesehatan dan agama, serta beberapa pelatihan kesehatan. Sampai sini dulu ya topik terkait MSM. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik menarik lainnya. Jangan lupa ya teman-teman, kesehatan seksual dimulai dari pilihan bijak.